Halo adik akademik sekalian, aku Galaini Saputra dengan NIM 230403308 dalam mata kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan yang diampu oleh Dr. Gunartati SPD MPD. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai implementasi program P5 dalam satuan pendidikan di Indonesia. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, apa itu P5. Jadi P5 itu merupakan singkatan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang mana program P5 ini merupakan bagian penting dari kurikulum Merdeka yang telah disahkan oleh Kemdikbudristek pada tahun 2021 kemarin. Nah, program P5 ini hadir karena pada saat itu pendidikan di Indonesia itu dinilai terlalu berfokus pada aspek kognitif, yaitu aspek pengetahuan dan juga semacam hafalan dari materi-materi yang telah dipelajari. Nah, sementara aspek seperti karakter, terus kreativitas dan juga kolaborasi antar sesama itu seringkali terabaikan. Nah, program P5 hadir untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut. Jadi P5 ini bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, program P5 ini lebih menekankan penguatan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, teman-teman. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima berpikir kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Jadi secara sederhananya dapat diambil kesimpulan bahwasanya program P5 ini berusaha menggeser paradigma cara penilaian guru terhadap peserta didik dari yang semula penilaian akademik itu beralih menuju ke penilaian melalui pengalaman nyata dari proyek peserta didik gitu. Nah, kita bisa ambil contoh nih, misalnya di SMA Negeri 1 Luar itu mereka menerapkan proyek semacam gelar karya gitu. Jadi gelar karyanya itu berisi kerajinan tangan yang dibuat oleh peserta didik, yang mana kita semua tahu bahwasanya melalui kegiatan seperti ini itu tentu melatih keterampilan kewirausahaan dari peserta didik. Terus untuk yang kedua itu misalnya di SMA Negeri 1 Pundong itu mereka menerapkan proyek semacam penelitian sejarah lokal gitu. Jadi mereka mengangkat sejarah-sejarah yang ada di daerah sekitar sekolah mereka. Misalnya bisa ke Padukuhan Rawa Aji atau bisa ke Gua Selarong. Nah, dari program dari SMA Negeri 1 Pundong ini mereka lebih menekankan kearifan lokal ya, teman-teman. Pada konsepnya, program P5 ini memiliki tujuan yang sangat bagus, teman-teman, karena berusaha menciptakan peserta didik yang memiliki karakter gotong royong, terus mandiri, berpikir kritis, dan juga sangat-sangat kreatif, teman-teman. Nah, masalahnya dalam setiap proyek yang dilakukan untuk P5 ini tentu memerlukan suatu modal yang cukup besar, teman-teman. Ya, bisa kita katakan seperti dalam pembuatan kerajinan tangan, terus alat presentasi, terus gelar karya, ataupun untuk transportasi apabila dilakukan di luar sekolahan. Nah, itu kan tentu memiliki biaya tersendiri gitu. Nah, apabila kita melihat bahwasanya di dalam satuan pendidikan di Indonesia atau sekolahan itu kan tidak semuanya merata gitu di seluruh Indonesia. Ada juga peserta didik yang memiliki ekonomi keluarga itu dari yang tinggi, terus menengah dan juga ke bawah. Nah, khususnya bagi peserta didik yang memiliki ekonomi menengah ke bawah ini tentu sangat merepotkan apabila kita selalu menggelontorkan uang yang begitu banyak dalam setiap kegiatan P5. Nah, itu adalah masalah yang perlu diatasi oleh masing-masing satuan pendidikan atau dari pemerintahnya secara langsung. Apabila kita bicara soal efektivitas kebijakan pendidikan, maka aspek keuangan itu tidak bisa kita abaikan, teman-teman. Menurut prinsip pemeretaan pendidikan, semua anak itu diberikan kesempatan yang sama untuk terus belajar dan terus berkembang. Tapi jika program P5 ini malah terlalu memberatkan sebagian dari wali murid peserta didik, maka kebijakan ini seharusnya perlu dievaluasi terlebih lagi. Di sini aku menekankan bahwasanya bukan berarti P5 itu kebijakan yang buruk.
Bahkan aku mungkin berharap bahwasanya P5 ini merupakan program yang malah sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini, karena di situ kita tahu bahwasanya P5 memiliki tujuan yang sangat bagus, yaitu untuk menciptakan peserta didik yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Program P5 dapat menjadi sebuah sarana yang sangat sesuai untuk meningkatkan kemampuan peserta didik apabila dalam pelaksanaannya itu dilaksanakan secara lebih inklusif, dalam artian semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk merasakan kebijakan yang diterapkan ini. Misalnya, proyek bisa dilakukan dengan menggunakan barang-barang lokal atau barang-barang bekas, ataupun dengan peserta didik berkolaborasi antar satu sama lain, sehingga tidak memerlukan biaya yang begitu besar, yang begitu memberatkan peserta didik. Atau satuan pendidikan atau masing-masing sekolah itu dapat menggalang dukungan masyarakat atau menggunakan dana dari pemerintah untuk bisa menopang, setidaknya meringankan penggunaan biaya untuk penerapan proyek-proyek semacam ini. Intinya adalah jangan sampai program P5 ini malah terlalu memberatkan bagi peserta didik, sehingga dalam pelaksanaannya itu tidak bisa dirasakan secara merata oleh masing-masing peserta didik. Nah, kalau menurut warga akademik sekalian bagaimana? Nah, mungkin sekian untuk pembahasan analisis kebijakan pada video kali ini. Sampai jumpa.